Cara mengalahkan kemalasan. Sebelum saya membahas bagaimana cara mengalahkan kemalasan, saya mau menganalogikan tentang si malas yang ada di dalam diri kita. Si malas itu bagian dalam diri kita, namun secara tidak sadar kita memeliharanya sehingga semakin besar dan semakin kuat. Langkah pertama jika Anda ingin mengalahkan rasa malas adalah jangan malas untuk menonton video ini. Bagaimana Anda bisa mengatasi rasa malas jika untuk menonton ilmunya saja tidak mau? Anggaplah dengan memaksakan diri untuk menonton video ini, Anda sudah mulai berlatih melawan si malas. Jika Anda malas mengatasi rasa malas, maka akan ada rasa malas selamanya. Malas Anda akan semakin kuat, tindakan Anda akan semakin sedikit. Hasilnya tidak ada yang diraih. Percaya diri ambruk, ekonomi ambruk, harga diri turun, segalanya berantakan. Alih-alih mengalahkan si malas, malah memelihara kemalasan. Kalau si malas dipelihara dengan baik, si malas akan semakin besar, persis seperti memelihara pohon yang terus Anda pupuk, atau memelihara binatang yang terus Anda beri makan. Masalahnya setelah besar, si malas akan mencelakakan Anda. Di saat si malas sudah membesar, si malas akan menguasai diri kita, bahkan menguasai logika kita. Logika kita akan lumpuh karena dipenjara oleh si malas. Yang muncul adalah emosi negatif, atas nama logika mengeluarkan berbagai alasan ini itu. Jadi alasan atau dalih itu bukanlah dari logika, tetapi dari emosi negatif yang sudah menguasai logika. Logika memang bisa berpikir, tetapi hanya untuk menuruti si malas tersebut. Karena logika sudah menjadi tawanan si malas. Jadi, kenapa kita memelihara si malas dengan mengikuti keinginannya terus-menerus? Saat Anda membatalkan melakukan sesuatu, bahkan termasuk menunda, artinya Anda mengikuti keinginan si malas. Dan itu adalah sebuah makanan yang membuat si malas semakin besar. Berikut ini adalah makanan si malas: tidak melakukan apa-apa, menunda-nunda, mencari aktivitas lain yang lebih nyaman, melamun dan menghayal, membatalkan tindakan yang seharusnya dilakukan, tidak mau belajar, cepat menyerah, dan sejenisnya. Bagaimana? Apakah Anda rajin memberi makan si malas? Jika Anda mau si malas terus membesar dan menguasai Anda, maka itu ya terserah Anda. Jika Anda mau si malas itu mati, setidaknya mengecil dan tidak menguasai Anda, maka berhentilah memberi makan si malas, mulai sekarang juga. Ingat, menunda-nunda itu memberi makan si malas. Cara untuk mengalahkan kemalasan. Caranya adalah just do it, lakukan saja. Saat Anda sadar harus melakukan sesuatu, maka lakukan saja. Saat Anda menginginkan sesuatu, maka mulailah untuk meraihnya. Saat Anda punya rencana, maka mulailah untuk mengeksekusinya. 5 detik pertama yang menentukan. Saat Anda harus melakukan sesuatu, keputusan apakah akan terjadi atau tidak itu ada di bawah 5 detik. Sebenarnya Anda sudah memutuskan untuk melakukan. Kemudian si emosi negatif mulai bangkit, akan berusaha mencegah Anda melakukannya. Cukup 5 detik saja, si emosi negatif bisa menguasai diri Anda. Untuk itu, sebelum si emosi negatif menguasai Anda, maka langsunglah bertindak. Saat Anda bangun subuh, sebelum si malas akan menyuruh Anda untuk tetap berbaring, malah menarik selimut, Anda harus segera bangkit. Kemudian tindakan untuk menghentikan emosi negatif. Sebelum emosi negatif seperti enggan, malas, lemas,
emosional, dan sejenisnya berkembang, maka bertindaklah. Saat Anda bertindak, fokus pikiran Anda berubah ke tindakan yang tidak lagi fokus kepada emosi negatif. Namun saat Anda menunda, maka emosi negatif semakin kuat dan tindakan semakin sulit dilakukan karena tertahan oleh emosi negatif. Jadi batas penunda-nunda itu ditentukan oleh 5 detik saja. Angka ini adalah hasil sebuah penelitian, bahkan untuk sebagian orang ada yang cukup 3 detik saja. Mungkin bagi mereka si malasnya sudah cukup besar dan kuat. Bahkan ada orang yang sudah otomatis malas. Jadi mulai sekarang jika Anda mau atau harus melakukan sesuatu, maka lakukan saja. Jangan menundanya meskipun hanya 5 detik. Just do it. Yang berikutnya, siapa yang bertindak? Apa yang akan dilakukan? Ya, kadang ada orang yang kembali dikuasai si malas, sehingga kembali masuk ke penjara kemalasan, karena dia bingung mau melakukan apa. Kebingungan ini berubah menjadi emosi negatif. Sama dengan emosi negatif, akibat dari kemalasan, maka semakin kuatlah mereka untuk mengalahkan diri kita. Untuk itu, kita perlu menghapus kebingungan di dalam diri kita. Inilah cara untuk mengalahkan rasa si malas. Pertanyaannya, bagaimana cara menghapus kebingungan? Kebingungan bisa disebabkan 2 hal. Yang pertama karena ilmu, yang kedua karena cara berpikir kita yang rumit. Jika kurang ilmu, maka solusinya belajar. Anda bisa bertanya, Anda bisa mencari di Google, Anda bisa membaca buku, dan sebagainya. Masalahnya, Anda malas belajar. Jadi begini, akan ada berbagai dalih dalam pikiran kita yang mengatakan tidak usah belajar, karena belajar itu sama dengan tindakan tidak disukai oleh si malas. Bahaya kalau Anda belajar memiliki ilmu sehingga Anda bisa mengalahkan si malas tersebut. Karena itulah, dia berusaha menguasai Anda supaya tidak belajar dengan memasukkan dalih-dalih ke dalam pikiran Anda. Ada juga dalih yang mengatakan, teori tidak sama dengan kenyataan, dan berbagai dalil lainnya. Belajar tidak seberat apa yang kita kira. Anda tidak harus membaca buku ribuan halaman, tidak harus kursus berbulan-bulan, cukup memahami gambaran besar dan langkah pertama, maka itu sudah cukup. Selanjutnya bisa belajar dan bertahap. Kadang Anda cukup datang ke seseorang, kadang bisa kirim email atau menghubungi via WA atau chat. Dan Anda bertanya, minta arahan kepada orang yang sudah mengetahui apa yang Anda ingin lakukan. Misalnya, Anda ingin bisnis, maka hubungi teman atau saudara Anda yang sudah berbisnis. Yang kedua, bingung karena berpikir rumit. Saya sering menemukan orang seperti ini, yang sebenarnya dia itu sudah pintar, sudah memiliki ilmu dan pengetahuan, tapi si malas tidak tinggal diam. Dia hembuskan rasa keraguan di dalam pikirannya. Muncullah pertanyaan, bagaimana jika ini dan itu? Nanti setelah ini bagaimana? Mana cara yang terbaik? Kalau gagal, bagaimana cara mengatasinya? Supaya tidak gagal, bagaimana caranya? Berbagai pikiran yang malah memperumit keadaan. Solusinya adalah fokus pada langkah pertama dan lakukan. Kita akan mengetahui langkah kedua itu nanti. Jika di perjalanan ada masalah, maka pikirkan saat masalah itu ada. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Memiliki percaya diri bahwa Anda bisa mengatasi masalah. Jadi saat Anda bingung, jangan berputar di pikiran sendiri. Itu akan membuat Anda semakin bingung. Muncul perasaan tidak enak dan ini emosi negatif. Jadi langsung bertindak untuk mencari tahu apa langkah pertama. Berpikirlah sederhana, terlepas seberapa hebat ilmu Anda. Bukan terlalu banyak belajar yang membuat Anda bingung, tetapi ketidakmampuan untuk berpikir yang sederhana. Fokuslah berpikir untuk mengetahui apa langkah pertama, kemudian just do it. Mulailah dari yang kecil dulu. Kemudian dicambuk atau diseret. Kerbau yang malas pun akhirnya mau menarik becak sawah karena dicambuk.
Anda tidak perlu dicambuk dengan cambuk beneran. Maksudnya dicambuk adalah adanya orang yang memiliki otoritas untuk mendorong Anda terus bergerak. Bagaimana caranya? Mintalah orang yang berpengaruh untuk terus mendorong Anda. Mintalah bimbingan dari orang yang dihormati untuk mendorong Anda bergerak. Anda juga bisa mengikuti pelatihan berbayar sehingga memaksa diri Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, ada pelatihan berbayar yang mahal dan Anda harus hadir tepat waktu. Anda harus mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dan biaya pelatihannya tidak dikembalikan. Karena mahal, maka peserta terpaksa mematuhi dan selalu mengerjakan tugas dengan disiplin. Ada cara lain dengan istilah the power of kepepet. Kadang Anda perlu mengondisikan diri dalam kondisi kepepet yang memaksa Anda untuk berhasil atau kehilangan sesuatu. Contoh, sewalah sebuah ruko meski Anda belum mengetahui bisnis apa. Tetapi karena Anda sudah membayar sewa, maka Anda terpaksa untuk segera mencari bisnis dan menjalankan bisnis untuk menutup uang sewa tersebut. Ini adalah contoh cambuk. Sekarang kita bahas yang diseret. Artinya, Anda terseret untuk bertindak. Apakah karena terpaksa atau karena terinspirasi? Jika perlu, Anda cari pekerjaan dari atasan yang penuh tekanan dan target tinggi. Ini akan melatih Anda untuk terus bertindak karena ditekan dan dituntut mencapai targetnya. Atau Anda bisa bergaul dengan orang-orang positif, penuh dedikasi, penuh determinasi, terobsesi sukses, dan bertindak di atas rata-rata. Jika Anda tidak sama dengan mereka, Anda akan merasa terintimidasi dan berusaha untuk mengikuti mereka. Anda akan terseret mereka, tetapi terseret ke arah yang baik. Antusias itu menular. Saat Anda bergaul dengan orang-orang yang antusias, maka Anda akan tertular antusias. Saat Anda sudah antusias, maka itu adalah jurus mematikan bagi si malas. Jadi mari kita bersama-sama untuk membenahi diri kita, untuk menghilangkan atau mengurangi si malas. Cukup sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat.